Pemerintah memastikan akan menyelesaikan rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah September ini. Sementara Mahkamah Konstitusi belum memutuskan uji materi Undang-Undang MD3 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Para bupati dan wali kota seluruh Indonesia 11 September ini menggelar rapat koordinasi nasional luar biasa di Jakarta. Mereka sepakat menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Jika DPR mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi lewat DPRD, asosiasi berencana mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, pemimpin di daerah juga memerlukan pilihan langsung oleh rakyatnya. Kan itu cuma 1 kali dalam 5 tahun, hak rakyat itu. Sudah ada rekomendasi, kalau mau tidak mahal, jangan ada istilahnya kampanye terbuka, dibatasi iklan di media, dibatasi alat peraga, teknis. Ya, kita ingin warga berdaulat lah, warga punya partisipasi tidak saja ketika memilih pemimpin, tapi mengawal pemimpin. Karena saya merasakan juga apa yang Kang Emi rasakan, ketika kampanye itu kan kita sebanyak mungkin silaturahmi dengan warga. Nah, tatapan warga, harapan warga itu jadi bekal untuk kita melangkah ke depan. Dari 9 fraksi di DPR, 3 fraksi yaitu PDI Perjuangan, Hanura, dan PKB tetap menginginkan sistem pemilihan kepala daerah langsung. 3 fraksi ini koalisi penyokong Joko Widodo dan Yusuf Kala dalam pemilu presiden lalu. Adapun 6 fraksi lain setuju kepala daerah dipilih DPRD, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Mereka adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKS, dan P3. Jika dilakukan voting, fraksi pendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD menguasai 40 dari 52 kursi komisi pemerintahan DPR. Yang nolak ya ada, yang mendukung juga banyak. Dasarnya karena mayoritas aspirasi kepala daerah yang di tingkat kabupaten juga setuju. Karena apa? Karena penghematan biaya itu sudah pastilah, itu 40 triliun lebih untuk penyelenggaraan pilkada langsung dalam yang dilakukan oleh 524 kabupaten kota dan 33 provinsi. Yang kedua, kita mengambil resiko yang minimal. Yang minimal itu yang tidak langsung. Yang maksimal itu yang langsung. Maksimalnya itu gini, 333 bupati wali kota gubernur tersangka karena korupsi akibat pilkada langsung, karena biaya yang mereka keluarkan pasti harus dia kembalikan, hukum ekonomi. Kemudian masyarakat menjadi apatis karena selalu disuguhkan setiap tahun ada pemilihan. RUU Pilkada diajukan Kementerian Dalam Negeri 14 Mei lalu. Ini revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Namun dalam pembahasan, pemerintah tidak konsisten. Semula pemerintah mengusulkan kepala daerah dipilih langsung di tingkat provinsi, adapun di tingkat kota kabupaten dipilih melalui DPRD. Belakangan, usul pemerintah berubah. Kepala daerah dipilih langsung di semua tingkatan. Namun, sikap koalisi Merah Putih penyokong Prabowo tetap memaksakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Dengan sebagian besar DPRD yang merupakan koalisi Merah Putih, mereka optimis akan menguasai kursi kepala daerah. Ya, setelah kita timbang-timbang, kan 10 tahun terakhir ini prosentasenya itu lebih buruk demokrasi langsung. Jadi struktur masyarakat hancur, patembayan, terus kemudian masyarakat yang berbasis pada gotong royong itu hilang. Konflik antar suku, konflik antar keluarga terjadi. Nah, kita tidak mau demokrasi liberal ini dipertahankan. Koalisi Merah Putih juga berpeluang menguasai kursi pimpinan DPR. Sidang uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di Mahkamah Konstitusi 10 September lalu masih mengagendakan perbaikan permohonan. PDIP keberatan dengan poin pimpinan DPR dan alat kelengkapan DPR dipilih anggota DPR secara voting.